Shalom saudara, selamat pagi. Mari datang pada Tuhan sebelum kita mulai hari yang baru. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk hari yang baru Tuhan telah beri buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita diberikan keadaan yang baru, kehidupan yang baru. Kita masuk di bulan yang baru. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kita, gereja kita yang ke-20. Ini sebuah keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan gereja kita. Kehidupan gereja kita masih dinyatakan oleh Tuhan sehingga pada tahun ini bisa masuk di umur yang ke-20. Ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilewati. Ini bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilewati oleh sebuah gereja yang berada di kota, sebuah gereja yang di lingkungannya adalah tempat yang minoritas bagi tempat kita. Tapi ini menunjukkan keajaiban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan gereja kita di tempat ini, GKI Pondok Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, satu keadaan di mana saya memberikan tema firman Tuhan, perbincangan atau obrolan yang bermakna. Perbincangan yang bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering memperhatikan bapak-bapak RT, bapak-bapak RW kadang berkumpul di satu RT. Saya lihat kok yang ketemu si A, si B, si C. Apa sih yang mereka obrolkan, yang mereka perbincangkan. Sedangkan mereka laki-laki di setiap sore sekitar jam 5 sampai sekitar jam 7 bahkan sampai larut malam di wedangan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan bagi saya. Satu kali ketika saya lewat di sana, saya tidak nongkrong di situ, saya hanya lewat beli ST, terus beli ST di dekat situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata mereka sedang berbicarakan tentang seseorang lah, gini. Artinya di situ apa? Sedang melakukan gosip, laki-laki lakukan gosip itu. Nah, ini sesuatu hal yang saya rasa kurang pantas. Karena apa? Orang laki-laki terus bergosip. Nah, itu kurang pantas. Karena apa? Karena aslinya mereka sudah tidak mempunyai pembicaraan yang akan mereka bahas pada saat itu. Karena mereka sudah setiap hari bertemu dengan orang itu, dengan itu, dan itu terus. Sehingga mereka tidak ada pembicaraan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sidang jemaat di tempat ini, baiklah kita menjadi orang Kristen, orang yang cinta Tuhan, pengikut Tuhan, jemaat GKI Pondok Daud yang selayaknya memiliki perbincangan yang bermakna. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-105 ayatnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 105 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saya ulangi, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Di sini pemazmur mengatakan percakapkanlah perbuatannya yang ajaib. Pas dengan tema kita, perbincangan yang bermakna. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, selayaknya kita memiliki perbincangan yang bermakna. Yang bermakna itu apa? Pembicaraan yang bermakna. Yang pertama kita akan pelajari, yang bermakna itu yang menyerukan nama Tuhan. Jadi bukan berarti pembicaraan yang kita serukan orang lain, sekeliling kita, teman kita, kerabat kita, atau tetangga kita yang mungkin mereka sedang dalam keadaan tidak beruntung, sehingga menjadi bahan pembicaraan, sehingga menjadi bahan gosip kita. Tuhan tidak inginkan. Pemazmur tidak mengajarkan itu. Tapi pemazmur mengatakan, serukanlah Tuhan, menyuruhkan namanya. Ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi perkenalkanlah, serukanlah nama Tuhan. Ketika kita menyampaikan, ketika kita memperkenalkan, memberitahu siapa Tuhan, kita sedang memperlihatkan Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Kita sedang memperlihatkan Tuhan itu Tuhan yang kudus. Tuhan itu adalah Tuhan yang penyelamat. Tuhan itu adalah Tuhan yang layak disembah. Dan tujuan Mazmur adalah untuk itu.
Ketika kita membuat sebuah tongkrongan pembicaraan di sana, kita harus menyerukan nama Tuhan. Kita harus memperkenalkan nama Tuhan, memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada bangsa-bangsa. Dan ini penting bagi kita. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Dia, milik Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita ini harus selalu menyerukan nama Tuhan. Jangan kita menyerukan nama-nama orang di sekitar kita untuk menjadi bahan pembicaraan kepada orang lain. Lebih baik kita tidak usah nongkrong dengan mereka kalau kita hanya ingin membicarakan sesuatu hal yang buruk tentang orang lain. Tentang hal yang tidak menyenangkan yang mereka terima, yang mereka alami. Menjadi bahan pembicaraan kita. Baiklah kita membuat sebuah pembicaraan yang membangun. Baik itu iman kita ataupun intelektual kita. Ataupun keadaan kita untuk bermasyarakat. Kita bangun di sana. Sehingga apa? Nama Tuhan itu dipermuliakan. Sehingga orang melihat, wah ini anak Tuhan. Pembicaranya itu pembicaraan yang bermakna. Pembicaranya itu bukan membicarakan tentang orang si A, si B, si C. Bukan itu. Tapi pembicaranya itu untuk membangun kita. Mungkin dalam usaha kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita sedang memperkenalkan Tuhan. Sehingga orang sana melihat di dalam kita ada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang memperkenalkan nama Dia kepada mereka. Kita sedang memperlihatkan nama Tuhan kepada mereka. Kita sedang memperlihatkan nama Tuhan kepada orang di sekitar kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, pembicaraan yang bermakna itu memperkenalkan perbuatannya yang ajaib. Ayat yang kedua, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Yang kedua, memperkenalkan perbuatannya yang ajaib. Pertolongan Tuhan itu penting untuk kita sebarkan kepada orang lain. Keajaiban-keajaiban Tuhan itu penting untuk kita sebarkan kepada orang di sekitar kita. Sehingga orang lain melihat bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Orang lain memperlihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin orang berkata, terus bagaimana dengan orang si A? Mungkin dia dalam keadaan mohon maaf tidak beruntung. Apakah itu bagian dari keajaibannya Tuhan? Saya katakan iya, itu bagian dari keajaibannya Tuhan. Mungkin dari paradigma kita, dari sudut pandang kita, kita sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak baik saat ini. Tapi kok harus memperkenalkan keajaibannya Tuhan? Bagaimana ceritanya? Gimana caranya menceritakan? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan itu adalah perbuatan ajaibnya Tuhan. Karena apa? Kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Kita tidak melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kita tidak melihatnya dari sudut pandangnya Allah. Ada perbandingannya di dalam Ayub pasalnya yang ke-8. Ayub pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Di sana adalah cerita tentang Ayub dan Bildad. Ayat 6 katakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, demi Ayub maksudnya situ. Dan Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Di sini ada pembicaraan Bildad dengan Ayub, yang mana Bildad sedang melihat dari sudut pandangnya bahwa Ayub ini sedang berdosa. Entah dia atau keluarganya. Tuhan harus tunjukkan keadilan. Sehingga dia mengatakan, kalau engkau bersih maka Tuhan akan membangkitkan engkau. Dia memang seolah-olah menjadi pahlawan kebenaran di tengah-tengah Ayub, di dalam kehidupan Ayub ketika berhadapan dengan Allah. Tapi ini pandangannya dia. Benar pandangannya dia. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan ingin mempertunjukkan bahwa kehidupan Ayub saat ini, yang dialami Ayub saat ini adalah untuk mempertunjukkan keajaibannya Tuhan. Ingat, di pasal yang pertama, di pasal yang kedua, di sana iblis datang kepada Allah untuk meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub, mau melihat sampai di mana kekuatan iman dari Ayub. Dan apa? Di sana Tuhan Allah mengizinkan, tapi jangan sampai engkau menyentuh atau mengambil nyawanya. Karena nyawanya adalah milik Allah. Jadi di sana ada persetujuannya Allah.
Jadi saya katakan ketika kita mungkin tidak beruntung, ketika kita tidak baik-baik saja, di sana ada keajaibannya Tuhan. Dan di sana juga kita harus memperkenalkan keajaibannya Tuhan. Bukan berarti di sana tidak ada keajaibannya Tuhan. Mungkin saat itu belum terjadi. Tapi ingat, ada rencananya Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan yang tidak kita pikirkan, tidak dapat kita selami oleh pikiran kita. Sehingga di kedepannya itu akan menjadi bagian dari keajaiban-keajaibannya Tuhan. Dan Ayub menerima itu. Ayub menerima itu. Dia tidak beruntung, tapi dia tidak protes kepada Allah. Dia hanya melihat bahwa ini adalah bagian rencananya Allah. Sehingga pada akhirnya dia mendapat pengembalian yang lebih luar biasa dari Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Keajaiban Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan kepada orang sekitar kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, perbincangan yang bermakna yang ketiga yaitu dengan memperlihatkan kemegahannya yang kudus. Kembali kepada Mazmur tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Memperkenalkan kemegahan Tuhan yang kudus dengan cara seperti apa? Memperkenalkan kehidupan kita yang dipenuhi oleh kekudusan Allah. Ketika kehidupan kita dipenuhi oleh kekudusannya Tuhan, kekudusannya Allah, maka orang akan melihat bahwa kemegahannya Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena Allah diam di dalam kehidupan kita. Karena Allah bertakhta di dalam kehidupan kita. Karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain di sana si A, si B, si C, dia melihat, wah di sana ada kemegahannya Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada keajaibannya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memperlihatkan kehidupan kita, orang yang suka mencari Tuhan, di sana orang melihat, wah di sana si A, si B ini suka mencari Tuhan. Ternyata dia suka dengan kemegahan-kemegahannya Tuhan. Sehingga apa? Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Kemegahannya yang kudus bisa terlihat di dalam kehidupan orang yang mencari Tuhan. Kehidupan kemegahannya yang kudus bisa terlihat di dalam kehidupan orang yang mencari Tuhan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang mengatakan bahwa kemegahannya Allah, kemegahannya yang kudus ada dalam kehidupan pribadinya dia, seorang misalnya saya, terus saya tidak suka mencari Tuhan, itu menjadi tanda tanya, tanda kutip dalam kehidupan kita. Benar enggak kemegahannya Tuhan ada dalam kehidupan saya, sedangkan saya tidak suka mencari tempatnya Tuhan, tidak suka mencari Tuhan. Di sana dikatakan dengan jelas, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita sedang memperlihatkan kehidupan yang kudus, kehidupannya Allah, kehidupan yang suci dalam kehidupan kita. Orang tidak suka mencari Tuhan berarti orangnya tidak mau dipenuhi oleh kemegahan Allah yang kudus. Karena apa? Dia hanya suka dengan tongkrongan di luar sana. Dia hanya suka dengan tempat duniawi. Dia melupakan tempatnya Tuhan yang adalah tempat kudus, yang adalah tempat untuk menyatakan hadiratnya Tuhan. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara tentang 3 poin. Yaitu menyerukan nama Tuhan. Buatlah perbincangan yang bermakna yang menyuruhkan nama Tuhan, memperkenalkan nama Tuhan, dan yang ketiga memperlihatkan kemegahannya Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga dikatakan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.